Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman mahasiswa, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Oke, amin amin. Dan juga tentunya semangat terus untuk kembali ke perkuliahan luring tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang mata perkuliahan audit sektor publik. Kita akan membahas tentang apa? Oke, mari kita simak. Oke, nah kita kali ini akan membahas tentang bukti audit. Nah, sebelum kita memasuki materi, lebih baik kita kenal terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Tiara Kasia Bralasari dari S1 Akuntansi Universitas Tidar. Oke, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang bukti audit, terlebih dahulu kita harus paham apa sih arti bukti itu. Ayo, apa? Apa teman-teman? Arti apa sih bukti itu? Oke, kita cari tahu ya bareng-bareng. Oke, jadi ini sudah terjawab ya teman-teman pertanyaan kita sebelumnya tentang apa sih bukti itu. Nah, bukti adalah sesuatu yang dijadikan sebagai keterangan nyata atau suatu yang dipakai sebagai landasan keyakinan kebenaran terhadap kenyataan, sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa, hal yang menjadi tanda perbuatan jahat yang diperlukan untuk penyidikan perkara pidana. Itu adalah menurut kamus terbaru dari bahasa Indonesia. Jadi menurut saya pribadi, bukti itu sebagai suatu landasan atau suatu hal yang nyata dipakai untuk membuktikan atau sebagai ketika ada suatu hal seperti pidana ataupun hal lainnya pidana itu dijadikan suatu landasan untuk adanya penyelesaian suatu perkara tersebut, seperti itu. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang bukti. Lalu pertanyaannya sekarang, apa sih bukti audit itu? Oke, jadi bukti audit adalah suatu informasi yang mengandung angka-angka dan atau informasi lain yang tidak disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Jadi bisa dikatakan bukti audit ini penting teman-teman untuk auditor dalam menyatakan pendapatnya ketika auditor ini melakukan proses pengauditan, seperti itu. Oke, nah ketika kita membahas tentang bukti audit itu tidak terlepas dari adanya transaksi dan juga bukti transaksi. Nah, lalu pertanyaannya saat ini, apa sih transaksi dan bukti transaksi itu, dan atau bisa dikatakan apa hubungannya transaksi dengan bukti audit? Seperti itu. Oke, lah ini adalah jawabannya. Transaksi adalah kegiatan yang merupakan posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya di mana data, bukti, dokumen, ataupun pendukung yang disediakan dalam bentuk kegiatan operasi suatu organisasi sektor publik, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, LSM, maupun partai politik. Oke, lalu untuk bukti transaksi, untuk pada prinsipnya bukti transaksi itu untuk definisinya hampir sama seperti bukti auditor. Tetapi ini adalah bukti atau landasan di dalam transaksi atau di dalam transaksi seperti itu. Nah, bukti transaksi di sini adalah dokumen yang digunakan sebagai keterangan atau landasan keyakinan kebenaran terhadap kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas atau pencatatannya. Dalam hal ini, bukti transaksi bisa apa aja,
bukti transaksi itu, nih mari kita simak contohnya. Oke, nah ini contohnya, ada tuh contoh bukti transaksi itu ada jurnal, ada buku besar, buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja atau worksheet, dan juga spreadsheet yang mendukung alokasi biaya. Nah, dalam juga perhitungan dan juga rekonsiliasi keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Jadi, banyak jenis bukti yang bisa dikatakan sebagai bukti transaksi seperti itu. Oke, sekarang ini yang menjadi pertanyaan, siapa sih pelaku atau pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan publik? Ini juga tentu saja ada kaitannya dengan audit untuk mengetahui siapa aja sih pelaku atau pihak-pihak yang mungkin terlibat di dalam proses-proses transaksi di dalam keuangan sektor publik sendiri. Oke, jadi pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah bendahara organisasi sektor publik, baik organisasi pemerintah pusat, kembali lagi sama seperti tadi, yaitu adalah pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dan juga ada yayasan, ada LSM, dan juga partai politik, dengan pihak penyedia jasa atau supplier, atau pemasok seperti itu. Nah, lalu ini adalah salah satu bagian terpenting, yaitu adalah syarat syah bukti keuangan publik. Apa aja sih syarat syah bukti keuangan publik itu? Bukti keuangan publik itu bisa dikatakan sah ketika apa? Nah, ini jawabannya. Oke, di dalam buku yang saya baca terkait audit sektor publik oleh Indra Bastian, ini ada 6 syarat sah bukti transaksi. Yang pertama, itu ada bukti transaksi dibuat oleh penyedia layanan atau penjual. Yang kedua, pada bukti transaksi diberi nama penerima, ditandatangani atau diparaf dan dicap oleh penerima transaksi atau pimpinan organisasi. Yang ketiga, tertulis keterangan waktu terjadinya transaksi, yaitu terdiri dari tanggal, bulan, tahun. Yang keempat, tertulis barang atau jasa apa saja yang ditransaksikan. Yang kelima, tertulis jumlah uang yang ditransaksikan sesuai dengan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan. Yang terakhir, adanya materai pada jumlah transaksi tertentu, misalnya transaksi di atas 1 juta, maka nota kwitansi ditempel materai 6.000. Mungkin saat ini bisa menyesuaikan materai 10.000, seperti itu. Oke, ini adalah kita bertanya terkait verifikasi. Apa sih hubungannya verifikasi? Kok tiba-tiba bahas verifikasi? Jadi dalam hal ini yang saya maksud adalah teknik verifikasi bukti transaksi. Nah, jadi apa sih maksudnya? Nah, oke, kita simak bareng-bareng. Nah, jadi verifikasi adalah suatu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman atau kriteria yang berlaku. Jadi dalam hal ini, misal saya berikan contoh ketika mungkin ada suatu lembaga yang ingin mengajukan terkait pengujian terkait dokumen keuangan, ya nanti mungkin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan itu melakukan verifikasi apakah dokumen ini sudah tepat atau kan belum. Jadi akan diverifikasi oleh lembaga yang terkait seperti itu. Nah, ini bisa langsung terjawab. Nah, tujuan dari verifikasi itu apa? Nah, ini mari kita simak. Yang pertama, itu mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara. Dan yang kedua, adanya kebenaran formal dan substansi serta kelengkapan dokumen yang dikirimkan ke kantor pelayanan atau kas negara. Dan yang ketiga, ada mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditaati oleh satuan kerja. Jadi dalam hal ini, verifikasi itu penting teman-teman, karena untuk apa? Untuk
meminimalisir adanya suatu hal-hal yang tidak diinginkan, atau untuk memverifikasi nanti apakah suatu satuan kerja tersebut atau lembaga itu melanggar adanya peraturan yang sudah ditetapkan ataupun undang-undang. Jadi verifikasi ini penting, seperti itu dapat disimpulkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait ruang lingkup verifikasi. Nah, ini ada beberapa aspek di dalam ruang lingkup ini sendiri. Yang pertama itu ada aspek ketersediaan dana. Dan yang kedua itu ada aspek ketepatan tujuan pengeluaran. Yang ketiga ada aspek kebenaran pembebanan anggaran. Yang keempat ada aspek kebenaran tagihan. Dan yang terakhir ada aspek kelengkapan bukti pengeluaran dan juga dokumen pendukungnya tentu saja. Itu adalah ruang lingkup dari verifikasi dengan adanya kelima asas ini. Oke, ini adalah verifikasi, pelaksanaan verifikasi. Nah, dalam hal ini ada 5 pelaksanaan verifikasi. Yang pertama, verifikasi ketersediaan dana. Nah, ini untuk mengecek pengeluaran dengan dana tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua, verifikasi ketepatan tujuan. Ini untuk mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen yang tercantum dengan dokumen pelaksanaan anggarannya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, yang ketiga itu verifikasi kebenaran pembebanan anggaran, di mana dengan mengecek pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran, nah ini apakah sudah sesuai belum dengan dokumen pelaksanaan anggarannya. Dan yang keempat ada verifikasi kebenaran tagihan. Ini melakukan pengecekan atas kebenaran pengisian perhitungan dan juga prosedur pengadaan barang atau jasa dari dokumen pengeluaran. Lalu yang terakhir ada verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran, apakah sudah lengkap atau belum, ada yang kurang, seperti itu. Oke, ini kita masuk ke materi terkait contoh verifikasi bukti transaksinya. Oke, langsung aja sih contohnya seperti apa. Oke, ini ya. Oke, nah ini contohnya. Contohnya yang pertama kita perlahan-lahan untuk pembahasan terkait pelaksanaan verifikasi terlebih dahulu. Nah, yang pertama tadi ada verifikasi ketersediaan dana. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya dengan mengecek pengeluaran dengan dana tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau bisa disebut DIPA. Yang kedua, verifikasi tetapan tujuan ini dengan mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen yang tercantum di dalam DIPA. Yang ketiga, verifikasi kebenaran pembebanan anggarannya. Ini dengan mengecek dokumen pengeluaran apakah sesuai dengan DIPA atau belum. Yang keempat, verifikasi kebenaran tagihan. Nah, ini melakukan pengecekan atas kebenaran pengisian perhitungan prosedur pengadaan barang atau jasa dari dokumen pengeluarannya ini juga. Dan yang kelima, verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran ini melalui pengecekan kelengkapan dokumen bukti pengeluaran dokumen. Oke, yang selanjutnya adalah terkait hasil verifikasi. Nah, yang pertama adalah ada nota pengembalian tanda bukti. Nah, gimana contohnya? Nah, bila mana terdapat temuan berupa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, nah bukti pengeluaran dikembalikan kepada rekanan atau petugas yang bertanggung jawab. Nah, yang kedua, nota hasil verifikasi. Nah, dari Biro Keuangan ini ketika mendapatkan temuan berupa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, nanti Biro Keuangan ini akan menyampaikan berupa nota hasil verifikasi kepada satuan kerja yang terkait. Dan yang ketiga itu ada laporan hasil verifikasi. Nah, yang dimana dalam hal ini dibuat oleh Biro Keuangan dan akan disampaikan kepada Menteri Pekerja Umum. Seperti itu contohnya. Oke, sekian pemaparan materi dari saya, Tiara. Dan mungkin itu yang materi dapat saya
bisa berbagi dengan rekan-rekan semuanya. Mungkin kalau ada banyak kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Tiara dari S1 Akuntansi, pamit undur diri. See you next time teman-teman, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.